Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode Ipo-Ipo kali ini. Yang ke piro mas? Kurang lebih ke 15, 16 100. Amin. Amin. 15 lah kurang lebih. Baik teman-teman Sinau, di Ipo-Ipo Sinau kali ini memang selalu menampilkan narasumber-narasumber yang Unik, antik, barang langka. Atau langka. manusia langka, manusia yang langka. Sakjane ya enggak sih, sakjane mungkin ada sebagian dari teman-teman Sinau yang sudah tahu juga, jadi berbagai macam profesi kan. Ya. Mulai yang kemarin ada petani, ada aktivis lingkungan, ada macam-macam lah. Banyak sekali, ada yang Banyak keris juga. sekali. Ya, budayawan. Kita akan ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas. Ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas. Jadi jargonnya kasih contoh. Ipo-Ipo Sinau, ingat-ingat teman-teman Sinau. Dan jangan lupa juga masih di masa-masa pandemik, jangan lupa 3M, Mas 3M. Unye. 1, mencuci tangan. Mencuci tangan, ya. Redek diteloknya ilek salah lagi. 1, mencuci tangan ya. Mencuci tangan. 2, memakai masker. Memakai masker. 3, menjaga jarak. Menjaga jarak. Kayak truk. Jaga jarak Anda. Oke. Aku tuh encernya soalnya kata Pak Udin deh. Di belakang kamera ini orangnya. Baik, selamat datang Mas Win. Saya manggilnya Mas Win. Kali ini kita kedatangan seorang penari, seorang owner dari sebuah sanggar. Nanti Mas Win akan mengenalkan dirinya beliau. Moga Mas Win, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarto Ekram, kebetulan owner, koreografer dan sutradara di Malang Dance Company. Kebetulan juga seorang abdi negara di Dinas Pariwisata. Oh, ASN. Ya. Betul. Kebetulan di bidang kebudayaan dan mungkin ASN Gondrong. ASN Gondrong ya? ASN Gondrong ya. Satu-satunya mungkin. Makin mantul lagi tuh. Tahu mantul? Mantap betul. Jangan mantan ya. Mas Win, tentang apa sih Malang Dance Company ini? Artinya yang jelas memang bergerak di bidang tari teman-teman Sinau, tapi mungkin bisa cerita banyak tentang Malang Dance Company. Ya, sebetulnya Malang Dance Company itu impian sebetulnya. Karena di Indonesia itu masih jarang sebuah kelompok seni yang mencoba berproses kreatif lebih dibanding yang lain. Kita bisa lihat banyak sanggar gitu. Jadi kebanyakan seperti itu, di Indonesia seperti itu. Apalagi menari, berprofesi penari itu belum bisa menjadi mata pencarian. Sandaran hidup. Iya, masih menjadi sambilan. Ya. Sebenarnya impian saya di Malang Dance Company adalah bagaimana mencetak penari-penari yang berani untuk hidup dan menghidupi tari khususnya, kesenian pada umumnya. Selain mendapatkan income untuk diri dan keluarganya, juga bisa memberikan imbal balik pada pengembangan kebudayaan. Sebetulnya itu. Jadi sebenarnya sampai hari ini pun Malang Dance Company adalah sebuah impian saya gitu. Berdiri diawali tahun 94 sebenarnya. Saya sudah berkarya di Solo, kemudian tahun 2005 bulan Januari kita coba
membuat satu komunitas yang serius itu. Ya, 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 ya. Ya itulah yang kita sebut. Mungkin sudah hadir di banyak festival, hampir 100 festival di Indonesia. Wow. Dan beberapa pementasan kami di beberapa negara. Di Eropa dan Asia. Mungkin itu perkembangannya sampai hari ini. Wow, berarti banyak banget teman-teman Sinau prestasi dari Malang Dance Company. Dan sebelum jauh kita akan ngobrol, sebetulnya ada unek-unek sedikit Mas tentang tari dari Malang Dance Company. Tari kan macam-macam, ada tari tradisional, ada tari, kalau dulu ada zaman tari gaya baru dan sebagainya ya. Apa itu, kontemporer ya? Bukan, jadi tradisional, nafasnya nasional, tapi dia jalurnya setahu saya sih gaya baru. Lah itu piye gitu Mas. Jadi banyak sekali genre tari kontemporer, modern dance, kreasi baru, tradisi, klasik dan sebagainya. Malang Dance mencoba mengerjakan satu bentuk kontemporer dan modern dance yang berangkat dari tradisi. Walaupun tidak lepas dari tetap mengangkat kesenian-kesenian tradisional yang ada khususnya di Malang gitu, seperti wayang topeng dan sebagainya itu. Tapi bagaimana dikemas ulang, ditata ulang untuk bisa kalau istilah bisa dimakan gitu, bisa dimakan oleh berbagai banyak orang termasuk global gitu. Karena kalau kita pure benar-benar tradisi, kadang-kadang kita terjebak pada satu bentuk yang tidak semua orang suka, apalagi sekarang ini kan instan itu menjadi sesuatu pertunjukan, nggak harus yang panjang. Kalau kita menonton wayang topeng sampai semalam suntuk nggak mungkin ada orangnya. Wayang kulit semalam suntuk nggak ada orangnya gitu. Bagaimana mengemas menjadi sebuah pertunjukan padat, tidak mengurangi dari bobot kualitas kekaryaan itu sendiri. Itu saya jadi tahu kenapa kok yang dipilih namanya Malang Dance Company supaya bisa global mungkin ya. Iya, lebih betul. go internasional. Iya, kok bisa Pak? Tulis. Ya, akan dikenal di luar. Mas, saya mau tanya, tapi setelah saya tanya nanti kita akan nyeruput sedikit satu aja Mas Seti tentang tari itu lah, pasti istilahnya gerak yang bahasa gerak ya, atau istilahnya gerak yang berbicara. Saya ingin nyeruput di sini. Ngopi di sini. Sama jawab. Ya Bob, Mas Win. Tari adalah seni gerak yang berbicara. Ayo. Ya, secara sederhana tari itu medium pengolahannya adalah gerak. Bisa berangkat dari gerak sehari-hari, gerak yang diolah, gerak yang dikembangkan. Pada prinsipnya tari adalah mediumnya gerak. Bagaimana memaksimalkan potensi gerak itu dieksplor sedemikian rupa, tapi basicnya adalah gerak. Gerak tubuh, penari. Tapi kan kadang-kadang kan kita menerjemahkan sebuah, kalau sendera tari, dan dulu kalau ada cerita kayak orang itu kan mereka sendera tari, jadi memang ada dramatiknya, dan semua gerakan itu mengandung arti kan Mas. Tapi kalau yang lihat dari tayangan awal tadi, jadi gerak sampean dengan memakai genta dan pasti mengandung unsur-unsur apa itu Mas? Jadi kesenian itu selalu bermain dengan bahasa simbol sebetulnya. Kalaupun gerak juga gerak-gerak simbol gitu. Seperti pada saya menari di awal tadi, bagaimana tangan itu bergerak dari atas turun ke bawah. Itu kalau kita bisa menangkap itu simbol-simbol sesuatu yang berguguran, sesuatu yang kemudian tumbuh semi lagi. Jadi sama dengan kehidupan itu. Jadi kehidupan selalu diawali dengan hening, diam, kosong, kemudian akan mulai terisi dengan kehidupan dan akan ditutup lagi dengan kosong. Itu memang kehidupan seperti itu. Nah, kemudian kalau bermain dengan simbol-simbol sesuatu yang seperti daun yang turun dan sebagainya, itu semua bahasa simbol itu. Ya, itu sebetulnya gerak. Kelebihannya di situ. Berbeda ketika saya hanya berlari, dengan berlari dalam tari juga akan berbeda karena ada sesuatu yang itu. Ada yang diolah. Iya, betul. Nah, kemudian sekarang lagi tren juga bagaimana gerak sehari-hari mulai dilakukan, misalnya
berlari bener memutar panggung gitu. Nggak ada simbol sebetulnya, cuman ya memang berlari physical gitu. Dan itu memang perkembangannya lagi santer, lagi disukai oleh anak-anak muda gitu. Karena kalau orang-orang tua kita ketika ngomong tradisi, ngomong klasik, tari itu selalu bahasanya bahasa simbol, bahasa simbol. Ada satu gerak di topeng Malangan misalnya, merak kesimpir dan sebagainya, merak yang itu juga tidak berarti itu merak yang tiba-tiba diangkat menjadi tari, tapi bagaimana itu juga ada mana-mana yang ada di dalamnya itu. Ada apa ya, filosofinya mungkin. Ada mana-mana simbolik yang tetap ingin disampaikan oleh seorang seniman kepada, katanya kalau dulu kan kesenian itu selalu mengandung tuntunan selain tontonan kan gitu. Ya, sekarang kan tidak, banyak sekali pertunjukan memanjakan visual saja. Kita jadi bisa cermati banyak tontonan itu dengan memanjakan visualnya saja sebenarnya. Apa sesuatu yang unik, akrobatik itu orang langsung ngeh dan sangat suka gitu, dibanding kita harus mempelajari sebuah pertunjukan tarian, mengamati berjam-jam hanya untuk menemukan apa sih esensinya gitu. Apa maknanya? Itu sudah tidak ada gitu. Lebih jenuh orang untuk menonton itu gitu. Sehingga kalau bekerja keras misalnya disimbolkan dengan gerak-gerak yang lebar, dengan itu orang lebih tertarik. Berarti Mas Win benar ya kalau dulu sentra tari tradisional yang sifatnya kayak misalnya tari pendet, tari gambyong, tari itu kan punya pakem, bener ya Mas? Apakah memang pakem itu tadi ada hubungannya dengan sampean tadi bercerita bahwa setiap gerakan itu mengandung makna atau biaya? Betul, sebetulnya kalau di tradisional, di klasik itu ada standarisasi gerak sebetulnya. Ada pakem kalau diistilahkan, itu ada standarisasi seberapa tangan itu bergerak, kepala menoleh seberapa dan sebagainya. Ada satu pepatah yang menarik sampai sekarang ketika mencermati tarian gitu. Ada dulu orang-orang tua kita yang sudah lama sekali, tari tidak sekedar menjadi tontonan visual, tapi juga tontonan. Joget iku, kalau di bahasa Jawa, joget iku dudu mung kumrem biaya tangan, gerak tangan lebar dan sebagainya, dudu ombone jangka. Tapi menari itu, joget itu ketarik saka dayaning slira saya saka gregeting gregen jero. Artinya bagaimana menari itu dari jiwa gitu. Sekarang kalau kita melihat tidak. Jadi banyak-banyak teman-teman tari hanya fisikal, hanya tubuh gitu, tapi di dalamnya tidak. Nah itu berbeda dengan orang dulu. Orang dulu fisikal itu diproses bertahun-tahun dia berlatih, kemudian diisi dengan berbagai proses untuk menjadi seorang penari yang lengkap, baik fisik dan juga spiritualnya. Nah itu tidak dilakukan oleh teman-teman sekarang gitu. Mereka lebih memilih latihan gembrobios dengan fisikal aja, tapi proses-proses lagu itu sudah tidak ada. Barangkali karena ada TikTok ya. Kena TikTok ya rusak. TikTok ya? Aku gak TikTok kan loh ya. Sebetulnya nggak masalah Mas, kita mau TikTok mau apa-apa asalkan ya itu tadi kan kita belajar kali ini, sinau kali ini juga kayak gitu. Oh ternyata seni tari yang sebenarnya atau lebih idealnya itu mempunyai makna, mempunyai arti. Sedalam jadi nggak sekedar keindahan toh Mas ya. Berarti betul. Cuman kan karena sekarang kita selalu bermain dengan tontonan mata, apapun kan kita selalu kalau ada sesuatu yang unik, sesuatu yang akrobatik, sesuatu yang memanjakan mata kita kan kita selalu merasa tertarik gitu kan. Itu sebetulnya harus diimbangi gitu. Tetap ada olah itu gitu. Sehingga kalau orang dulu lengkap belajar menari itu tidak hanya fisik. Saya ingat satu perjalanan seorang maestro topeng di daerah Jambuer itu, bagaimana dia hanya menghafal satu ragam gerak itu dalam 2 tahun. Satu ragam gerak namanya singget. Ketika orang bergerak itu ditempuh selama 2 tahun dan itu setiap hari.
Wah. Setiap hari dia harus belajar 2 sampai 3 jam. Satu gerak itu dan selama 2 tahun. Dan dia harus ngenger kepada si pengajar itu. Ikut membantu di rumahnya. Ya, itu kalau ingin menjadi seniman hebat. Dan itu memang terjadi. Ngilmu betul. Karena begitu sudah gerak itu dilakukan, maka akan ada satu pengajaran lagu juga kan gitu kan. Oh iya. Harus kalau orang dulu puasa dan sebagainya untuk menjadi seorang penari yang baik. Berarti olah rasa juga ya. Betul. Iya. Memang dalam sebuah seni ya itu loh ya, kalau warisan budaya zaman dulu itu tidak sekedar hanya untuk dilakukan gitu kan, hanya sekedar untuk diwariskan kan gini, tapi mungkin ya harus ada jembatannya kayak gini. Mas Win bisa menjelaskan bahwa setiap apapun budaya yang diberikan atau seni yang diberikan itu mempunyai makna, mempunyai arti. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh itu sebetulnya mengilhami karya saya yang judulnya Singget itu. Singget. Sebenarnya berawal dari kata singket ini, kemudian saya kembangkan menjadi sebuah pertunjukan 45 menit hanya mengolah satu gerak. Pertunjukan 45 menit, kebetulan saya sudah keliling beberapa festival dengan karya itu. Singget atau bisa dibaca singget, bahwa ada sebuah tekanan pada satu gerak itu untuk memunculkan gerak selanjutnya. Nah itu yang saya coba ambil, hanya satu gerak, singget itu menjadi sebuah pertunjukan 45 menit itu. Beberapa festival di Jogja, Bandung, Jakarta dan beberapa kota yang lain diterima karya itu. Nah itu sebetulnya yang ingin kita tawarkan ke teman-teman yang lain, bagaimana sebuah tari tidak hanya berhenti menjadi sebuah olah gerak saja, tapi di situ ada juga olah rasa. Apa yang disampaikan oleh maestro-maestro yang sudah lama gitu. Olah gerak dan olah rasa, perpaduan dari dua itu ya. Olah gerak, olah rasa juga nanti akhirnya ke perilaku akhirnya kayak gitu, adi lakunya. Gitu. Sehingga kita bisa melihat kehidupan maestro-maestro seni itu selalu ngimbas di kehidupan kesehariannya. Itu yang luar biasa. Barangkali mungkin gini, tari mereka itu sangat terpengaruh dari kehidupan mereka. Jadi mereka mengambil gerak-gerak dari tari itu dari kehidupan mereka itu ya. Itu yang kita belajar itu bagaimana seorang maestro itu serius itu. Menghidupi tari itu. Dia tidak berharap apa-apa dari tari itu. Begitu seriusnya dia masuk ke ruang itu sebagai seorang penari, ya sudah dia hidupi sebagai seorang penari. Tapi tari pada zaman-zaman dulu konon juga jadi apa ya? Jadi alat untuk syiar ya Mas ya. Artinya untuk benar enggak itu? Seni ya, kan salah satu seni. Ya, kalau di tari kayak di topeng sebetulnya hanya menjadi sebuah tontonan dan tuntunan sebetulnya. Siarnya lebih pada tuntunan itu gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh maestro yang mencoba mengembangkan itu. Jadi menari tidak hanya menari, tapi ada sesuatu petuah yang ingin disampaikan. Orang itu harus menep, orang itu harus mengikuti kehidupan, itu ada jalannya dan sebagainya. Itu sebenarnya petuah yang tidak langsung disampaikan. Makanya di pertunjukan-pertunjukan tradisional selalu ada ritual di depan. Jangan melihat bahwa itu, kalau saya melihatnya bukan sesuatu yang selalu mistis gitu, selalu mistis. Harus ngobong tupo, harus ada itu. Itu sebenarnya pakai sebagian dari suguh saja. Suguh saja untuk leluhur, menghormat sebagai tanda syukur. Saya melihatnya seperti itu. Berarti apa ya? Saya dari tari yang di awal tadi, mungkin bahasanya meditatif ya. Ada meditasi di awal ya, mungkin ya. Meditasi untuk memulai penyampaian bahasa gerak tadi. Tidak sebetulnya, tapi itu sebuah pilihan bagaimana tari akan diawali dan diakhiri, atau tidak harus seperti itu. Misalnya juga bisa diawali dengan posisi berdiri, bisa diawali dengan posisi apapun ya. Itu pilihan dari sebuah gerakan itu mau diawali dan diakhiri. Jadi gitu Mas Tri. Saya nangkapnya gini, tidak hanya sekedar visual, tapi memang juga harus bisa dirasakan seperti tadi itu. Seperti kopi yang ada di hadapan saya ini. Oke gitu ya. Jadi ini coba ya saya buktikan. Coba saya lihat. Langsung kena cak ini. Enggak, tapi ini saya pengen ngopi.
Oke. Ya. Masih banyak bahasan lagi. Nanti ada Malang Dance sudah dikupas. Terakhir ini sampean aku lihat di medsos juga, sampean juga aktif di latar apa Mas? Latar Seni Winarto Ekram. Latar Seni Winarto. Tapi sebelum kita bahas itu kita ngopi dulu. Ping pindo berarti. Ayo Pak Udin. Ayo. Latar seni tari apa maksud? Latar Seni Winarto Ekram. Latar Seni Winarto Ekram bertempat di Pendem ya, Pendem. Dusun apa ya Mas? Latar Seni Winarto Ekram itu di Gopit. Gopit ya. Dusun Mojorejo, Desa Pendem, Jonrejo, Kota Batu. Wah, itu dulurku nek kono. Jonrejo. Saresa. Belajar nari. Tak pikir sampean kate ngomong, Gopit ya? Kenal karo. Jatahe Mas Tri. Kayak Gopit itu sakmene lho. Kenal kabeh. Tapi yang jelas banyak yang mengenal Cak Win di situ ya, karena baru berapa bulan sih Mas di situ? Januari kemarin. Oh, ya, baru Mas ini ya, jadi. Oh. Iku ya apa sih ceritanya kok bisa sampean mendirikan latar seni di situ? Iya, sebetulnya latar seni itu juga impian. Jadi saya selalu berawal dari impian gitu. Sejak Malang Dan berdiri itu kita selalu mengimpikan sebuah studio proses. Jadi awalnya dari situ sebetulnya. Maka bertahun-tahun kita berjalan mencari, akhirnya ketemulah di Gopit itu. Sebuah tempat, kalau orang dulu kecepit, jadi tempat kecepit, sebuah dusun yang terpinggirkan karena di pinggir sungai dan terbelah sungai di atasnya gitu. Enggak pati ketoleh gitu. Enggak pati ono wong delok gitu. Nah, kebetulan ada satu tempat atau berupa tanah yang menarik gitu dan pinggir sungai berantas. Akhirnya itu dipilihlah menjadi studio mulai Januari tahun 2020. Alhamdulillah banyak kegiatan yang bisa. Awalnya memang menjadi sebuah studio saja gitu. Tapi kok dadi eman ketika studionya berhenti menjadi kebutuhan Malang Dan untuk proses. Hanya kita mewadahi juga teman-teman bisa proses di sana, kemudian bisa aktivitas di sana dan berkegiatan di sana. Hanya untuk urusan tari atau ini jadi rumit kan, karena tidak hanya tari akhirnya. Akhirnya berkembang. Teater masuk, geguritan masuk, mocopat masuk, bahkan terakhir film masuk. Teman-teman film ngumpulnya di sana sekarang terakhir membuat yang Panji Nusantara itu. Di festival yang terakhir ini, di Festival Boys itu ada Panji Nusantara dan teman-teman film terlibat di sana gitu. Jadi akhirnya bukan tari gitu. tapi tetap maksudnya jadi apa utamanya tari. Basic kekuatannya memang tari. Basicnya, kami mencoba membuat pertunjukan-pertunjukan tari secara rutin nanti akan di sana dan sebagainya itu. Saya ada rekomendasi teman yang mungkin sangat getol sekali untuk belajar tari. Pak Udin ya. Pak Udin ya. Iya. Oh iya. Nanti Tapi kita spesialisasinya tari perut tuh. Kedek nasi wetengnya. Wah asik iki latar seni. Latar seni. Ya terus orang-orang kampung sana gimana Mas? Dampak. Nah itu yang jadi karena kebetulan latar seni itu juga menjadi bagian dari masyarakat tersebut, ya kita coba mengupayakan mereka untuk bisa hidup bersama kita. Jadi kita tidak eksklusif. Di lingkungan itu ada grup Jaran Kepang, ada grup Reok, ada grup Bandengan. Hari ini sebetulnya ketika kita bicara tentang pertunjukan, mereka sedang pertunjukan sekarang. Sudah 2 hari, mereka tampil sendiri, membiayai sendiri dan di kampung itu kemudian muncullah basar-basar kuliner tradisional yang mereka upayakan sendiri dan kata eman mandek karena ono koyone. Iya. Melihatnya seperti itu. Iya, betul. Saya pancing dengan Kenduri Pitulasan pada tanggal 16 sampai 23 Agustus kemarin 2020 dengan satu bentuk Kenduri Pitulasan bahasa rakyat. Setelah bahasa rakyat itu terus jadi orang kampung, Pak Win bolehkah saya terus menjual? Jadi bahasa diteruskan, dilanjutkan. Continue. Nah, harapan saya masih 1 minggu sekali karena mereka akan bosan, nggak gelem. Setiap hari. Jadi Senin sampai Minggu dan itu habis jualannya.
Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang setiap hari dulunya bekerja asongan, tidak ada event, tidak ada kegiatan, tidak ada karnaval, mereka kesulitan untuk menjual. Nah sekarang ladangnya di situ. Ada satu tempat di bawah pohon-pohon jati di dekat sanggar itu, mereka buat Kayak pondok-pondok untuk jualan. gubuk-gubuk Dan gitu. itu buka jam 10 pagi, malah sebelum sampai jam 9 malam. Dan itu mereka habis tiap hari. Wah. Teman-teman Sinau, silakan ya. Yang mau ke sana silakan ajak keluarga, teman-teman, gebetan. Sambil berapresiasi nanti. Ya, jadi tentang saya dana. berpikirnya bahwa kalau sanggar itu hanya menguntungkan sanggar itu sendiri, saya pikir tidak menarik kalau saya. Sanggar itu tetap menjadi bagian dari kampung besar itu, dan kampung itu diramaikan juga oleh sanggar itu. Maka kami merencanakan kampung itu akan menjadi kampung wisata budaya Ngopit Lah, ke ini depan. dia. Jadi Ke tidak depan, hanya ya. latar seni. Latar seni itu bagian dari kampung wisata ini. Nah, nanti kami ada pertunjukan setiap minggu untuk wisatawan masuk ke sana, selain menikmati kuliner juga menikmati pertunjukan di sanggar. Komplit. Oh. Jadi Arahnya mau ke sana. kalau saya lihat betul Mas ya, malah jadi pionirnya ya, jadi pemicunya ya akhirnya ya. Sampai ada basar segala macam. Nah gitu, makanya ada dampak-dampak positif ketika Betul. adanya latar ini, sehingga dampaknya ke masyarakat loh Mas, jadi kan positif banget. Iya. Oke, itu tadi kiprah tentang latar seni nih jenengan. Ada sesuatu saya kepingin tahu Mas, pengalaman selain yang baru, kita flashback lagi ke belakang. Jadi perjalanan sampai waktu ke luar negeri. Wah ini menarik. Nah, artinya kita kepingin tahu ya apa sih apresiasi mereka orang-orang luar kita itu terhadap seni kita dan sebagainya. Lebih arahnya ke sana sih gitu. Oke, sajane ya sesuatu yang menurut saya pikir istimewa bagi saya gitu, karena dari dulu ngipi bagaimana seorang penari itu lewis tahun nang luar negeri jarine itu ya membahagiakan gitu. Lek gurung tahun nang luar negeri ya itu penari biasa katanya waktu itu. Sehingga saya sangat bermimpi ketika saya bisa ke luar negeri. Tercapailah waktu itu di tahun 2010 ke atas gitu, karena memang saya pikir itu sudah melalui proses panjang gitu. Kemana aja ya Mas? Kemana Mas? Eropa. Di Rotterdam, Belanda. Nah, ini yang paling menarik. Jadi saya berangkat sendiri dan harus menarikan hampir 18 tarian Wow. Waduh. selama 3 hari. Ya itu yang menarik. Oh jadi bukan tim ya? Oh, bukan, yang di Belanda di Rotterdam itu saya berangkat sendiri, bawa koper sendiri. Di sana lek ono sing nyusul ya untung, lek gak yo goleki wong basa Londo kabeh gitu kan. Tapi akhirnya ono sing nyusul. Pertunjukan lah. Harapan saya karena saya nggak pernah ke Belanda, saya pikir ini sesuatu yang menarik, aku nikono iso dulin. Harapannya seperti itu, malah nggak kesampaian. Malah kayak Jadi karena hari pertama itu saya harus menari hampir 6 tarian, hari kedua 6 tarian, hari ketiga 6 tarian, hari keempat kelima cuman tidur karena sudah lelah. Kawasan ya. Jadi 2 hari hanya dipakai tidur. Kemudian mungkin karena teman-teman Indonesia yang ada di sana kasihan gitu, didatangkanlah kumpul-kumpul orang Indonesia di sana. Kemudian saya diajak 1 hari kayaknya sempat keliling-keliling ke beberapa kota di Belanda. 18 tari. Wow. Ya tarian perempuan, laki-laki, lucu, serius gitu. Itu solo ya jenengan? Ya? Solo. Tanpa musik atau ada? Ada musiknya, Ada musiknya. jadi sudah saya sudah siapkan. disiapkan. Kayak minus one itu Mas. Oke. Kemudian pengalaman yang kedua ke Berlin. Karena Berlin itu sempat membawa 15 orang dari kota Malang untuk pertunjukan reog di sana. Oh iya. Pengalamannya bagaimana dadak merak yang lebar itu bisa kita gulung menjadi kecil, di sana ditata lagi untuk pertunjukan besar itu Waduh ya. di Berlin. Iya naik pesawat soalnya. Cuman ini yang ada, kalau di Eropa orang menghargai benar. Orang menghargai benar bagaimana sebuah kesenian itu ditonton gitu. Iya. Nah, ada lagi yang di Korea. Di Korea itu bagaimana seorang maestro, seorang tokoh tari itu dihidupi oleh negara. Sudah tidak mencari, tapi mereka dihidupi benar oleh negara. Itu yang saya banyak belajar sebenarnya dari Korea, bagaimana pemerintah itu menghidupi seorang seniman. Tapi setiap hari cuman bekerja, mengajar, menari Tugasnya gitu. itu ya. Tapi sudah secara ekonomi kecukupan, rumah dan semua fasilitas dicukupi oleh negara.
Kalau ini berbeda dan berbanding terbalik dengan kita gitu. Iya, Kita iya. bisa lihat maestro-maestro tari kita. Hidupnya pas-pasan, malah bahkan kecenderung kekurangan, sakit-sakitan itu. Kita bisa lihat itu. Jadi veteran seni. Ya. Betul, bisa kita tengok di berbagai daerah yang maestro-maestronya luar biasa itu. Hidupnya sudah tidak tertengok oleh pemerintah itu. Itu berbeda dengan di luar negeri ada penghargaan itu. Jadi ulamanya seni mereka. Itu Ironis pengalaman-pengalaman yang jadi banyak hal yang masuk ke saya bagaimana berkesenian sebetulnya. Akhirnya kita berpikir begini, kalau memang di Indonesia itu tidak bisa maestro itu dihidupi oleh negara, maka seniman itu harus bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Harus bisa gitu. Jangan sampai terus bergantung, kalau bergantung ya kelihatanlah banyak sekali gitu. Ya bagaimana bisa menjual dengan karya-karyanya untuk hidup gitu. Alasannya harus seperti itu, jangan dilihat bahwa maestro itu komersil, itu salah sekali. Karena untuk hidup, Didi Nitowo pernah bilang ke saya, hiduplah untuk menari dan menarilah untuk hidup, itu luar biasa. Dalam sekali. Nah itu teman-teman. Apakah sama Mas Win? Filosofi tari di Indonesia, khususnya di tempat kita ini dengan di luar negeri? Atau ada perbedaan yang signifikan atau ada persamaan justru yang sangat menonjol? Sebetulnya masing-masing punya karakter masing-masing ya, punya penjiwaan dari karakter bangsanya juga gitu. Saya pikir berbeda tapi sebetulnya maknanya sama. Sama saja. Apalagi kalau yang di Asia, daerah-daerah Asia, di Korea, Cina dan sebagainya masih bagaimana tradisi masih betul diangkat. Kalau sudah di Amerika dan sebagainya sudah berbeda menurut saya gitu. Itu mungkin. Iya, sangat berbeda. Tapi yang terpenting adalah itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana menarilah untuk hidup dan hidup untuk menari. Wah, maka itu. akan klop itu. Iya. Mas Didi, sehat ya? Nonton Mas Didi ini tahu nonton ya? Nonton pasti. Nonton lah. Dari segi peminat Mas, peminat tari khususnya Malang lah atau generalnya Indonesia sudah mulai geliatnya Gini, karena menari seperti yang saya sampaikan di awal bahwa menari itu belum bisa untuk hidup gitu kan. Orang berpikir penari itu adalah pengangguran, itu memang kuat sekali gitu. Walaupun sudah melanglang kemana-mana, itu tetap pengangguran, gak punya pekerjaan kan gitu. Nah itu akhirnya berimbas pada kita bisa tengoklah sanggar-sanggar yang ada di Malang, bahkan Jawa Timur, bahkan Indonesia, selalu di usia-usia TK, SD, SMP sudah mulai berkurang, SMA sudah berubah menjadi modern dance, kuliah sudah habis. Sehingga enggak ada benar-benar. Kalau ada pun cuma 1-2 yang mau kalau menurut saya gendeng gitu. Gendeng gila mau bekerja di bidang kesenian. Nah, itu tersisa sedikit kok, tidak banyak. Kalau di usia TK itu banyak orang tua menyekolahkan bahkan memasukkan sanggar-sanggar menari gitu. SD kita lihat sudah mulai berkurang, SMP sudah mulai berkurang, apalagi jadwal sekolah yang begitu luar biasanya, memberi ruang-ruang kesenian sangat minim gitu, cukup di ekstra di sekolah. SMA mulai berpikir milenial, sudah mulai berpikir wah iki lek aku ndek tradisi desa jadi ini, maka berubahlah menjadi tarian modern dance, cek ketok modern gitu kan. Padahal kalau kita mau bener getol nggarap tradisi maupun klasik gitu, peluang kita untuk bisa kemana-mana itu lebih besar dibanding modern dance. Karena modern dance ya paling kita jingkrak di ini tapi di luar sudah menjadi biasa gitu. Tapi coba kita menari tarian klasik, tradisi, di luar sangat laku dan itu sangat dicari-cari. Ada teman saya yang sekarang hampir sudah 8 tahun itu tinggal di Amerika hanya untuk mengajar tari Indonesia di sana. Tari Indonesia? Tari Indonesia. Semua tari di Indonesia. Wow. Dia mengajar di sana. Dan jelasnya dihargai ya. Kayak gini teman-teman di Sinau. Kita ke Itali, mamanya. Terus di sana belajar masak apa namanya Mas? Spaghetti. Biasa. Ke Itali itu bikin rawon itu baru laku. Jadi ke luar negeri bawa tari tradisional kita seperti itu. Dan kalimat ketiga kita akan sampaikan setelah ngopi ya. Tunggu lo ya. Oke. Masuk ya. Ya. Yes. Semakin panas. Semakin penasaran saya Mas Winda. Benar-benar saya penasaran.
ini ada suatu sekat antara generasi berarti. Generasi dulu dan generasi sekarang. Ternyata bahwa seni tinggalan nenek moyang kita itu artinya dia bukan hanya mengolah gerak aja yang menurut sampean tadi akrobatik, tapi juga harus mengolah rasa. Teman-teman Sinau, pelajaran kali ini sangat berharga sekali, benar ya Mas Unyep ya? Betul. Karena ternyata warisan budaya kita itu tidak hanya mengajarkan sekelumit, Ya. tapi luas mempunyai dan makna. dalam. Luas dan dalam. Jadi Mas Win, kira-kira kiat-kiat apa ya Mas? Dari aku ngomong generasi, generasi sekarang, generasi ke belakang. Jadi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana generasi ini tetap bangga dengan apa yang sudah menjadi kekayaan kita. Artinya kebanggaan itu yang harus dimunculkan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya mau berbuat, mau melakukan untuk kebudayaan itu sendiri. Karena siapa lagi, kita memang harus dituntut seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana generasi-generasi hebat di bidang kesenian, saya jadi teringat satu apa yang disampaikan oleh Iwayan Dibia, seorang profesor dari Bali. Menjadi seorang seniman hebat itu akhirnya akan mengarahnya ke sana. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada disiplin. Disiplin itu mau melakukan benar-benar apa yang ingin dia lakukan dan harus sepakat dengan apa yang dia pilih. Disiplin sekali gitu. Yang kedua adalah devotion. Ada rasa mengabdi. Generasi milenial harus punya itu. Harus mau mengabdi. Tidak semua dihitung dengan money, uang, job dan sebagainya, tapi harus ada devotion, mengabdi itu. Yang ketiga adalah bagaimana seorang seniman itu harus enjoyment, menikmati apa yang dia lakukan, sehingga di situ tidak ada keterpaksaan apa yang dia lakukan, karena dia sangat menikmati. Itu 3 hal itu, saya pikir ini penting. Jadi disiplin, devotion dan enjoyment. Yang mungkin selanjutnya saya pikir juga penting bagaimana lek awakmu gelem nguripi apa yang kamu lakukan, maka kamu akan dihidupi dengan apa yang kamu lakukan itu. Itu sudah kunci sudah. Kalau kita mau nguri budaya, maka kita akan dihidupi oleh budaya itu sendiri. Itu harus ada sebuah keyakinan dan itu harus digelontorkan kepada generasi milenial. Adik-adik Sinau. Mengenai Mas, mentalitas dan tanggung jawab misalnya. Ya itu bagian dari proses 3 tadi dan kemudian itu akan terbawa sendiri kok. Bagaimana mengenal dan bangga akan kebudayaan kesenian kita sendiri, itu yang memang harus didorong. Nanti akan muncul mentalitas kuat. Bagaimana orang mau berkorban. Akhirnya ke sana kok. Jangan berpikir kita mau menikmati hasil dari apa yang proses kita lakukan, tapi bagaimana kita, kalau saya istilahnya sedekah. Apa yang saya sampaikan itu sedekah. Jadi sedekah ilmu, sedekah uang, sedekah apapun yang kita miliki untuk menghidupi itu. Yakinlah bahwa suatu saat kita akan dihidupi oleh kesenian itu. Wah, ini bisa digawe judul lagi. Apa itu? Tari sebagai sedekah ilmu. Tari sebagai sedekah ilmu. Ya bisa dikatakan gitu Mas ya. Bisa yang mewakili untuk sedekah ilmu. Thumbnail. Tari sebagai sedekah ilmu. Asik. Mas, terus balik lagi masalah kendala, sedikit aja tentang kendala, tentang generasi. Itu kiat-kiatnya apa? Nanti paling tidak ada pesan yang sekiranya bisa memotivasi selain ada 3 itu tadi. Ya, di kendalanya sudah jelas bahwa kesenian kebudayaan ini sangat tidak sejalan ya, tidak populer lah, tidak populer dengan generasi sekarang. Maka yang harus dilakukan banyaklah ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang karya bagi milenial untuk dikenalkan kembali dengan apa yang kita miliki. Berarti perlu pengenalan ya. Benar. Dan tapi dengan syarat tidak sama dengan dulu gitu. Kalau dulu pertunjukan harus 8 jam gitu. Cukup 1 jam, tapi apa yang kita sampaikan tetap bermakna. Oh, maksudnya caranya? Ya. Sama seperti kayak Ki Klowor dulu. Ya. Ketika wayang itu ya. Dalang. Dalang. Jadi Dalang dia
Dia bercerita, Pak, kenapa sih kok untuk melestarikan wayang itu berkesan sulit dan sebagainya. Apa mungkin karena harus pertunjukan satu malam suntuk, apakah ada kendala pakem dan sebagainya. Dan itu sudah dijawab juga oleh Ki Klowor. Betul, jadi yang paling prinsip adalah bagi pelaku-pelaku yang lama ya ojo bosen. Ojo bosen. Ditinggal lari enom terus mari ngono mutung. Yo jangan mutung, lakukan terus. Saya sering melakukan ketika saya membuat workshop hanya dihadiri oleh beberapa orang, enggak apa-apa. Selama itu lebih bermakna daripada banyak orang, tapi itu cuman gerubiak dan enggak ada kesan ya. Enggak ada kesan itu. Sehingga mungkin banyak ruang-ruang yang sekarang lebih harus dilakukan, banyak ruang-ruang, banyak tempat-tempat, banyak untuk komunitas mengeksplor itu. Mengeksplor itu. Melihat perkembangan di Sanggar di Malang juga sudah sangat luar biasa, banyak sekali itu. Tinggal mau dibawa kemana kan gitu. Saya tertarik tadi yang sampai ada bazar sekali itu, sampai mereka bisa roda perekonomian di situ bisa berputar dinamis. Orang yang awalnya ditawarkan sepekan sekali, Sabtu Minggu, mintanya tiap hari itu. Artinya seni ya, jalaran soko ono seni di situ bisa berdampak positif kepada orang-orang sekitar situ ya. Gitu. Luar biasa itu. Artinya selama kita mau melakukan apapun, sekecil apapun, tetap ada hasilnya kok. Iya. Itu aja gitu. Ketika orang-orang kampung Gopit sekarang terus berjualan, ada hasilnya. 2 hari ini menggelar bandengan keseniannya sendiri, didanai sendiri, dinikmati sendiri. Swadaya. Ini yang sangat luar biasa. Dan jangan mulu-mulu dinegatifin ya Mas. Iya, jangan. Kesusu ya. Baik, teman-teman Sinau, banyak sekali hikmah dari perbincangan hari ini dengan Mas Winarto, dengan segala perjalanannya, dengan ceritanya, dengan perjuangannya. Jadi ya banyak juga hikmah yang bisa kita ambil. Seni bukan hanya sekedar seni gitu, tapi bagaimana caranya bisa seni itu bisa menimbulkan makna dan bisa menimbulkan manfaat untuk kita dan sekitar kita. Dan tidak hanya tontonan tapi juga mengandung suatu tuntunan. Gitu ya. Terima kasih Mas Win atas kehadirannya, dan suatu saat kalau ada umur panjang dan proyek di Taman Ada Project bisa main-main ke sana, kita akan main-main ke sana. Dan thank you teman-teman semua, all crew, buat semuanya di Taman Ada Project, juga adalah Pak Ranja. Thank you banget karena ini sudah mulai gelap dan sebagainya, kita sudah mulai capek dan sebagainya. Dan terima kasih sekali. Maksudnya mau disampaikan, monggo. Jadi jangan lupa ya, kita ini sinau cara cerdas, ngopi tanpa ampas. Ngopi tanpa ampas, jangan lupa itu. Atau ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Bener sih Mas? Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Itu yang benar. Jadi disiapkan alat tulisnya ya. Mas Winarto, matur nuwun. Sama-sama. Itu, sampai jumpa lagi, sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Dan maju terus Malang Dance Company, juga seni tari pada umumnya. Salam untuk teman-teman di Sanggar ya. Siap. Kini usia kita yang tak muda, dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.